yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan seluruh aset dalam mendapatkan penghasilan. Rumusnya adalah perputaran total aset atau TATO, total asset turnover, penjualan dibagi dengan total aset. Tadi kalau ini penjualan dibagi dengan aset tetap. Kalau RTO, penjualan dibagi dengan rata-rata piutang. Kalau itu HPP dibagi rata-rata persediaan. Oke, itu RTO, FATO, dan TATO. Ini adalah minimal ya 4 yang dijadikan sebagai hafalan untuk yang rasio aktivitas. Hafal ya insya Allah ya. Yang pertama itu inventory turnover. Rumusnya adalah HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Kemudian ada RTO, receivable turnover, penjualan dibagi rata-rata piutang. Ada FATO, penjualan dibagi dengan aset tetap. TATO atau total aset, penjualan dibagi dengan total aset. Ini untuk rasio aktivitas. Baik, kita lanjut ke rasio profitabilitas. Nanti ilustrasinya di akhir ya. Di akhir slide ini ya. Ada berapa slide ini? Bentar. Ada 39 dan ini masuk ke 29, masih ada 10 slide lagi. Insya Allah sampai ya. Oke, rasio profitabilitas yang keempat adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profit menjadi suatu ukuran perusahaan di mana kalau misalnya dianggap profit, berarti perusahaan tersebut sukses ya, untung. Artinya investor itu akan mendapatkan pengembalian yang sesuai dengan yang diharapkan. Profit suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dari dalam suatu periode dengan jumlah aset atau jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oke, kemampuan perusahaan dapat dilihat dari bagaimana dia mendapatkan laba ya, dan rasio ini bisa dikelompokkan menjadi yang pertama adalah ROS, Return on Sales, atau pengembalian berdasarkan penjualan atau pendapatan. Kemudian ada ROA atau ROI, di mana profitabilitas dikaitkan dengan penggunaan aset. Sudah maksimal belum sih aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendukung untungan yang dimiliki gitu, ya, keuntungan yang diperoleh maksudnya. Kemudian ada tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan modal sendiri atau ROE. Ada ROS, ada ROA, ada ROE ya, di mana nanti dikaitkan dengan masing-masing sumber yang dijadikan sebagai dasar pengukuran profit. Yang pertama, return on sales atau ROS atau GPM biasanya ya, dan NPM. Ada dua, ROS atau GPM dan NPM. GPM dan NPM itu di Indonesia ininya ya. GPM atau kalau di luar negeri itu ROS, return on sales. Rumusnya adalah EBIT dibagi sales. EBIT itu apa? Ada yang tahu EBIT? EBIT adalah The earning before income tax. interest ya. Earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Before interest, ini bunga and tax. Kalau EAT? Earning after tax. Earning after tax ya. Kalau apa? EBIT itu sebelum, kalau EAT berarti after atau namanya laba bersih. Kalau EBIT itu artinya laba kotor. Earning after tax atau laba bersih.
Oke, ini nanti bisa digunakan untuk mencari rasio profitabilitas ya, ROS atau GPM, EBIT per sales atau dibagi dengan penjualan, dan kalau NPM net profit margin, ROS itu return on sales, GPM itu gross profit margin, NPM itu net profit margin, gitu ya. Takut salah ini. Gross profit margin. Terus net profit margin. Oke, ini adalah rasio profitabilitas yang pertama. Yang pertama ada dua ya, NPM dan GPM. Selanjutnya yang kedua, ROA atau ROI. ROA dan ROI itu sama ya, cuman bedanya kalau investment seringnya di luar negeri atau ada istilah-istilah penggunaan yang sering digunakannya investment. Lebih keren gitu ya dibandingkan ROA, ROA aset. Kalau investment itu umumnya menggunakan laba bersih. Kalau ROA menggunakan laba kotor, itu bedanya aja. Sama-sama dibagi dengan total aset. Itu ya bedanya ya. Return on asset diperoleh dari EBIT dibagi dengan total aset. Kalau ROI EAT-nya dibagi dengan total aset. Bedanya ada di atas. EBIT dan EAT. Oke, selanjutnya yang ketiga, return on equity, ROE. ROE diperoleh dari EAT atau laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Hampir mirip dengan ROI, cuma bedanya ini dibagi dengan total aset, ini dibagi dengan total ekuitas. Sama-sama dibandingkan untuk mengukur keuntungan perusahaan ya, tapi dari sisi modal sendiri atau modal yang disetor. Baik, kita masuk ke ilustrasinya. Ada PT Mandala Kreasi Utama. Ini ada laporan keuangan 2 tahun berturut-turut 2015 dan 2014 dalam jutaan rupiah ya. Di sebelah kiri ada aset lancar, aset tetap, dan total aset tahun 2015 dan 2014. Kemudian sebelah kanannya ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ada liabilitas macam-macam ya. Ada utang, ada total liabilitas, ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kemudian ekuitas ada modal saham dan laba ditahan. Total liabilitas dan ekuitasnya sama ya, 2015 dan 2014 dengan total asetnya. Baik, dari laporan keuangan ini Anda diminta untuk menyusun atau mengukur rasio keuangan. Yang pertama, tadi neraca ya? Oke, tadi laporan posisi keuangan, yang ini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun 2015 dan 2014. Di atasnya dalam jutaan rupiah ya. Di atas penjualan, paling bawahnya adalah EAT atau laba bersih. Ada EBIT, ada EBT, ada EAT. EBIT berarti sebelum interest dan tax sebelum bunga. Kalau sudah dikurangi bunga ya jadi EBT, interestnya hilang ya. T-nya hilang berarti tinggal EB. Tapi nggak ada istilah EB ya. Adanya EAT, earning after tax. Baik, ini laba ruginya kita bandingkan rasio likuiditas. Tadi ada 3 ya rasio likuiditas yang kita pelajari, yaitu current ratio, quick ratio, dan car ratio. Quick ratio aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Kita lihat quick lancar, aset lancarnya ya terdiri dari setara kas, piutang, persediaan, dan seterusnya. 2015 berarti totalnya 274.600. Kita masukkan ke dalam rumus ya, tahun 2015 ya. Terdiri dari 274.600 itu ada kas, setara kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Sekarang liabilitas lancar. Liabilitas lancar terdiri dari, karena ini dijumlahkannya sekaligus ya, ada utang jangka panjangnya juga, maka kita detailkan satu persatu. Utang usaha 43.200, pajak yang harus dibayar masih jangka pendek 6.200, liabilitas jangka pendek lainnya 11.000. 43.200, 62, dan 11 kita masukkan ke dalam liabilitas lancar ya. 43.200, 6.200, dan 11 juta. Sama dengan 60 juta 400, 60.400.000. Artinya hasilnya adalah current ratio sebesar 4,55 atau 455%. Lah, interpretasinya ini yang penting nih. Anda silakan perhatikan ya. Nilai current ratio sebesar 4,55
Artinya bahwa atau 455% artinya bahwa setiap satu kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan dijamin dengan aset lancarnya sebesar 4,55 atau 455 kali lipat. Ya, jadi kalau perusahaan punya utang Rp1, ya, perusahaan bisa bayar 4 kali lipatnya atau Rp4,55. Jadi aman ya, bisa 4 kali utang, 4 kali pembayaran pun sudah melunasi 4 kali lipatnya karena cuma Rp1 utang bisa dibayar Rp4,55. Itu untuk interpretasi current ratio tahun 2015. Sekarang quick ratio. Quick ratio tadi rumusnya adalah aset lancar dibagi inventory dibagi liabilitas lancar. Aset lancarnya sebesar 274.600 dikurangi inventorinya tadi ada 47.000 ya. 47.000 dibagi dengan 60.400. Ini total utang lancar. Sehingga di hasilnya adalah 3,77 atau 377%. Nah, interpretasinya adalah tinggal diganti saja ini. Jadi nilai quick ratio sama dengan 3,77 atau 377%. Artinya bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan dijamin atau yakin dapat dibayar ya. Dengan jaminannya adalah aset lancar selain persediaan. Ya, karena persediaannya dikurangkan. Ya kan ya? Sebesar Rp3,77 atau 377 kali lipat. Jadi aman ya ketika si perusahaan memiliki quick ratio sebesar 3,77 atau 377%. Oke, kita masuk ke CAR ratio. CAR ratio atau cash ratio maaf, CAR atau cash ratio rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas lancar. Di mana kas setara kasnya 98.400 nih ya. Anda bisa lihat di sini 98.400 dibagi 60.400. Hasilnya adalah karnya 1,63 atau 163%. Oke, silakan diinterpretasikan untuk yang CAR. Bagaimana? Nilai cash ratio perusahaan ya tahun 2015 senilai 1,63 atau 163%. Artinya setiap Rp1 kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan dijamin oleh kas dan setara kasnya ya yang dimiliki sebesar 1,63 atau 163 kali lipat. Itu ya, cara interpretasi dari cash ratio. Tinggal diganti ininya saja. Oke? Baik, selanjutnya untuk yang rasio leverage. Rasio leverage tadi ada DAR dan DER ya. DAR itu total aset dibagi total liabilitas dibagi total aset. Kalau DER total liabilitas dibagi ekuitas. Kita ambil dari total liabilitasnya. Total liabilitas karena total keseluruhan tinggal ambil langsung di sini ya. 180.400 dibagi total asetnya 390. Oke. 180.400 bagi 390 dikalikan 100% hasilnya adalah 46%. Ya, interpretasinya adalah nilai DAR senilai 46%, artinya bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan didanai oleh hutang sebesar 46%.
dan sisanya sebesar 54% didanai oleh modal sendiri. Jadi kita beli aset yang kita miliki saat ini, 45%-nya itu kita utang, ya. Kita punya mesin, kita punya kendaraan, dan seterusnya, semuanya itu ternyata masih hutang ke pihak lain. Tetapi 54%-nya sudah dibayarkan oleh modal sendiri ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Itu yang DAR. Yang DER, total liabilitas dibagi ekuitas dikali 100%. DER tadi sama ya, debt-nya 180/400, sedangkan ekuitasnya 209/600 dikali 100%. Di mana DER sama dengan 86%. DER interpretasinya artinya bahwa proporsi hutang dibandingkan dengan modal sendiri adalah senilai 86%. Wow, resikonya besar ya, karena apa? Modal sendirinya lebih kecil dibandingkan dengan modal modal sendirinya lebih besar ya dibandingkan dengan hutangnya, sehingga termasuknya risikonya kecil ya. Karena apa? Karena kita masih lebih besar modal sendiri dibandingkan hutang yang dimiliki. Yang risikonya besar adalah apa? Apabila modal sendirinya jauh lebih kecil dibandingkan hutang yang dimiliki. Gitu ya. Jadi ini masih aman ketika perusahaan masih belum 100% menggunakan dana hutangnya dibandingkan dengan modal sendiri. Selanjutnya ada rasio aktivitas, ada ITO, ADI, RTO, FATO, dan TATO. Itu HPP dibagi rata-rata persediaan. Kita bisa ambil dari laporan keuangan laba rugi ya. Laporan laba rugi ada HPP 16400. Ini 16400 dibagi dengan 47.000 ditambah 48 dibagi 2. Berarti ini posisinya dari yang neraca tahun 2014 persediaan ditambah dengan neraca di persediaan tahun 2015 dibagi 2. Oke. Kemudian hasilnya adalah 2,87 atau 3 kali kita bulatkan ya, dibulatkan ke atas. 3 kali dalam 1 tahun. Berarti kalau setahunnya ada 360, maka satu kali putaran, ya. Sekali putarannya persediaan membutuhkan waktu 125 hari. Gitu ya. Ini untuk yang ADI atau average days inventory, rata-rata persediaan jika diperhitungkan menggunakan hari. Sekarang kita masuk ke RTO, receivable turnover. Ada penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang, yaitu penjualannya kita masukkan seluruhnya 307.800, rata-rata piutangnya masukkan rata-rata piutang tahun 2015 ditambah tahun 2014 dibagi 2. Hasilnya 2,93 atau 3 kali. Sama posisinya dengan persediaan. Berarti hampir 125 hari ya perputaran dari si piutang. Pato ada fixed asset turnover. Fixed asset berarti aset tetap. Penjualan dibagi aset tetap. 307.800 dibagi 115.400. Hasilnya adalah 2,67 atau 3 kali lipatnya. Kemudian 3 kali perputaran, maaf. Kemudian untuk tato atau penjualan dibagi dengan total aset. Penjualannya 307.800, total asetnya 390, hasilnya adalah 0,78 atau hampir 1 kali. Jadi total seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan minimal perputarnya itu 1 kali ya. 1 kali perputaran atau 360 hari. Oke, kita lanjut untuk ROS atau return on rasio profitabilitas. Yang pertama ROS atau return on asset atau GPM atau gross profit margin, di mana EBIT dibagi sales. EBIT-nya adalah 79.400 tahun 2015 dibagi sales atau penjualannya 307.800. Artinya bahwa return on asset atau eh, apa return on sales artinya adalah keuntungan perusahaan ketika kita melakukan penjualan ya sebesar 26%. Jadi kita berapa margin yang kita dapatkan adalah 26%. Kemudian ada NPM atau earning after tax-nya. After tax-nya dibagi dengan sales. EAT-nya 51, sales-nya adalah 307.800, yaitu sebesar 16%.
Artinya bahwa laba bersih perusahaan adalah senilai 16%. ROA, EBIT, total aset. EBIT itu earning before interest and tax ya, EBIT ya, dengan total aset. EBIT-nya 79.400 dibagi dengan total aset 390. Hasilnya adalah 0,20%. Untuk ROI, total dibagi dengan total aset 51 dibagi 39, 0,13 atau 13%. Sedangkan ROE EAT dibagi total ekuitas 51.000 dibagi dengan 600 nilai 24%. Ini adalah rasio profitabilitas di tahun 2015. Oh, sudah selesai. Oke, baik, nanti berarti untuk rasio keuangan, analisis rasio, nanti silakan, nanti kita gabungkan tugasnya dengan yang analisis komparatif kemarin. Nanti segera saya posting untuk sebelum saya memberikan tugas. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang tanyakan? Waktunya sudah Ibu, saya habis. mau nanya, materinya nanti di-share atau enggak? Ya, bisa di GCR Makasih, ya. Ibu. Oke, baik. Ada lagi? Cukup? Untuk yang absensi, jangan lupa siapa yang pegang absensi. Ada di Aisyah, Bu, cuma hari ini dia nggak masuk. Oke, baik. Nanti dibantu yang lain ya. Nanti di screenshotkan saja ke Fadilah Aisyah. Baik, Ibu, sebelum maaf, ya. eh, untuk link GCR-nya dikasih kapan ya, Bu? Oke, kalau nggak hari ini berarti besok ya. Baik, Bu. Baik. Baik, ada lagi? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Baik. Bu. Terima